Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Bikum dari Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202510300039. Berdasarkan pemberitaan, seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS datang ke UGD RSUD Dr. Rasidin Padang dengan kondisi sesak napas. Keluarga pasien menyampaikan bahwa pasien tidak mendapatkan pelayanan di UGD karena dianggap bukan kondisi yang gawat darurat. Tetapi dari manajemen RSUD Rasidin Padang menyatakan bahwa pasien sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 1 jam dan diindikasi pasien mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA, sehingga sakit tersebut tidak termasuk ke dalam kriteria kegawat daruratan. Maka pihak rumah sakit meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan di tingkat pertama seperti puskesmas ataupun klinik, tidak melalui UGD. Untuk menganalisis akar masalah ini, saya menggunakan pendekatan dengan Donabedian Model, di mana terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama structure, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah outcome. Yang pertama yaitu struktur. Pada aspek struktur, saya mengidentifikasi adanya keterbatasan kapasitas pelayanan di UGD, terutama ruang observasi dan tempat tidur untuk pasien yang memerlukan pemantauan sementara. Selain itu, belum tersedianya media edukasi yang informatif mengenai sistem triase sehingga masyarakat belum memahami bahwa pelayanan di IGD didasarkan pada tingkat kegawat daruratan, bukan urutan kedatangan pasien. Selain itu, dari investigasi awal Ombudsman didapatkan bahwa tenaga kesehatan yang melayani di UGD tidak sesuai dengan kriteria dan kompetensi, sehingga Ombudsman meminta rumah sakit untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu proses. Walaupun keputusan klinis telah diambil berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter, proses komunikasi kepada pasien dan keluarga belum berjalan secara optimal. Dalam pelayanan di IGD, komunikasi terapeutik memiliki peran yang sama pentingnya dengan tindakan medis. Ketika pasien kategori triase hijau, yaitu pasien yang tidak berada dalam kondisi gawat darurat, dialihkan ke fasilitas pelayanan lain tanpa penjelasan yang empatik dan mudah dipahami, pasien maupun keluarga dapat memiliki persepsi bahwa pasien ditolak. Artinya, masalah yang muncul bukan hanya keputusan klinis, tetapi bagaimana keputusan tersebut dikomunikasikan. Dan yang ketiga yaitu outcome. Akibat dari permasalahan tersebut muncul berbagai dampak, mulai dari meningkatnya komplain masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, pemberitaan negatif di media massa, hingga potensi penurunan kepuasan pasien. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi reputasi rumah sakit dan keberlanjutan organisasi apabila tidak dilakukan perbaikan sistem pelayanan. Dari hasil analisa masalah tersebut, maka saya mengambil 3 keputusan untuk diterapkan di rumah sakit. Yang pertama yaitu, keputusan yang pertama adalah memperkuat infrastruktur dan teknologi melalui digital triase terintegrasi. Saya akan mengimplementasikan sistem digital triase yang terintegrasi dengan sistem rekam medis elektronik dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Melalui sistem ini, setiap pasien akan langsung diklasifikasikan ke dalam kategori merah, kuning, hijau secara objektif berdasarkan hasil triase. Hasil triase juga ditampilkan pada monitor ruang tunggu, sehingga pasien dan keluarga dapat memahami prioritas pelayanan secara transparan. Digitalisasi ini diharapkan mampu mempercepat waktu respon, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memenuhi standar akreditasi rumah sakit pada aspek akses dan kontinuitas pelayanan.
Keputusan kedua yaitu meningkatkan inklusivitas pelayanan melalui penempatan pasien case manager. Pasien case manager ini ditempatkan di bagian depan di area depan UGD. Petugas ini bertugas memberikan pendampingan kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, peserta KIS, maupun pasien dengan keterbatasan literasi kesehatan. Selain membantu proses administrasi, petugas ini juga bertanggung jawab memberikan edukasi mengenai hasil triase, alasan pasien dirujuk ke pelayanan lain, serta memastikan pasien memperoleh tindak lanjut yang sesuai. Menurut saya, langkah ini bentuk pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu pelayanan yang adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir atau keputusan yang ketiga yaitu mengembangkan unit fast track klinik sebagai layanan nilai tambah. Untuk mengurangi kepadatan di IGD, saya akan membentuk fast track klinik yang berada berdampingan dengan UGD. Unit ini khusus melayani pasien kategori triase hijau atau non-gawat darurat di luar jam pelayanan poliklinik reguler. Dengan memisahkan pasien non-gawat darurat dari pasien kritis, tenaga kesehatan dapat lebih fokus menangani kondisi yang mengancam jiwa. Sementara pasien non-gawat darurat tetap memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan bermutu. Strategi ini juga diharapkan mampu menurunkan overcrowding, meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, serta memperbaiki pengalaman pasien selama menerima pelayanan di rumah sakit. Sebagai penutup, menurut saya pelajaran paling penting dari kasus ini adalah bahwa mutu pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh ketepatan diagnosis dan tindakan medis, tetapi juga kualitas komunikasi, empati, dan kemampuan organisasi dalam membangun kepercayaan di masyarakat. Saya meyakini bahwa setiap insiden atau kejadian yang ada harus dijadikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Melalui penguatan teknologi, pelayanan yang inklusif, dan inovasi layanan seperti fast track klinik, rumah sakit dapat meningkatkan keselamatan pasien sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.